Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi dzin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah. Tsumma salatu ma'a salamin daim ala rasulil qurasyil khatim wa alihi wa sahbihil abrar al-haizi maratibil fakhar, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Rabu untuk mengkaji fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmatinya. Pada pertemuan sebelumnya, terlalu keras, berarti jawabannya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di Kitabul Bai', kitab tentang jual beli. Ya, kita tetap kitab tentang jual beli. Nah, terakhir kita akan pada pertemuan sebelumnya membahas tentang jual beli yang terlarang, di antaranya muhaqalah, muzabanah, muawamah, mukhadarah, wal urbun, wal asir ila man yattakhidhu khamran wal kali bil kali. Ya, di antara jual beli yang terlarang yaitu al muhaqalah. Al muhaqalah yaitu jual beli tanaman yang tadi saya lupa, muhaqalah itu apa? Mirip-mirip masa muhaqalah, muzabanah. Taruh apa ya, muhaqalah itu kalau nggak salah jual beli buah-buahan yang masih di tanamannya. Nah, itu muhaqalah. Lalu muzabanah, kalau muzabanah bagaimana? Muzabanah diterangkan oleh Imam Asy-Syaukani di sini, bai'u thamarin nakhli bi awsaqin tamar, yaitu menjual buah kurma dengan beberapa kurma yang sudah matang. Nah, ini namanya muzabanah. Lalu berikutnya yang terlarang juga yaitu muawamah. Muawamah yaitu menjual buah-buahan yang dalam terlalu dekat. Tes 1 2 3. 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 Udah ya. Kita kembali lagi. Di antara jual beli yang terlarang muhaqalah, muzabanah dan muawamah. Oh, muhaqalah sebutkan. Itu Pak. Bai'uz zar'i bi kailin nat'am ma'lum. Nah, itu muhaqalah, maaf. Jual beli tanaman dengan takaran makanan yang sudah diketahui. Artinya tanaman ini ditukar dengan makanan. Mungkin berapa ukuran tertentu dengan tanaman. Yang satu masih di tanamannya ditukar dengan kadar makanan yang sudah ditentukan. Nah, ini namanya muhaqalah. Dan ini terlarang berdasarkan hadis Nabi. Dari hadis Jabir, ia berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil muhaqalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli muhaqalah, yaitu jual beli tukar menukar antara tanaman dengan ukuran tentu makanan ditukar, ya. Itu muhaqalah. Muzabanah yaitu bai'u thamarin nakhli bi awsaqin tamar, menjual buah kurma dengan takaran kurma tertentu yang sudah sudah dipetik. Ya, yang satu masih di itu. Ya, mirip-mirip Bapak ya sebenarnya kan. Lalu itu muzabanah. Lalu berikutnya muawamah, bai'u thamarin nakhlati li aktsar min sanah fi aqdin wahid. Sedangkan muawamah yaitu menjual buah kurma lebih dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, uangnya sekarang. Nah, seperti namanya muawamah, dan itu terlarang ya. Jual beli pohon kurma dalam jangka lebih dari
1 tahun dalam 1 akad. Adapun kalau beda akad ya nggak masalah. Misalkan sekarang itunya lagi ada, itu nggak masalah. Ini dalam 1 akad jual beli ini pohon kurma buah kurma misalkan dalam waktu 2 tahun 3 tahun ke depan. Nah, kenapa yang seperti itu terlarang? Dari jual beli pohon yang masih di ininya ladangnya. 1 jual kurma yang masih di tanamannya, lalu jual beli kurma yang masih 1 tahun lebih dari setahun. Nah, kenapa semua itu terlarang? Kenapa? Wal jami' bai'u gharar wa jahalah, kata Imam Syaukani, karena semua itu bai' jual beli yang mengandung unsur gharar, ketidakjelasan, wa jahalah, dan ketidaktahuan. Nah, tidak tahu nanti menghasilkan atau tidak. Nah, itu Bapak ya. Lalu berikutnya yang terlarang juga hadis jual beli yang kata Imam Syaukani mukhadarah. Jual beli mukhadarah. Mukhadarah kata khadra, hijau. Maksudnya apa? Bai'u thamarati khadra qabla buduwi salahiha. Menjual buah-buahan yang masih hijau sebelum matang. Nah, itu sudah terlarang juga ya Bapak ya. Lalu berikutnya, nah yang waktu itu yang sempat kita bahas bai'ul urbun. Lalu berikutnya jual beli yang terlarang yaitu bai'ul urbun. Jual beli urbun. Urbun yaitu seorang pembeli menyerahkan uang kepada penjual. Kata pembeli ini, kalau misalkan saya jadi, misalkan anggap dia mau beli HP harganya 5 juta, dia ngasih uang 1 juta atau 500.000. Dia berkata kepada kepada penjual, kalau nanti saya jadi beli, berarti saya tinggal nambah 4.500.000 kan? Tapi kalau saya tidak jadi beli, 500 untuk kamu. Jelas Bapak ya? Ini bai'ul urbun yang sudah kita bahas, dan Imam Asy-Syaukani berpendapat itu terlarang. Bukan cuma Imam Asy-Syaukani saja, bahkan ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat itu boleh. Kenapa boleh? Dengan alasan hadisnya lemah, dhaif. Dan saya sudah janji pada pertemuan sebelumnya untuk mencari ya penjelasan para ulama, meneliti penjelasan para ulama mana yang benar, apakah sahih atau dhaif Bapak ya. Nah, setelah saya cari penjelasannya dari para ulama tentang sanad hadis ini, saya dapat faidah dari tulisan ulama di Aljazair, Syekh Muhammad Ali Firkus Bapak ya. Beliau ulama Aljazair. Beliau pernah ditanya seperti ini, lalu beliau membawakan 2 pendapat sama seperti tadi. Mayoritas ulama berpendapat apa? Boleh. Dalilnya yaitu hadis yang dibawakan oleh Imam Asy-Syaukani. Sedangkan para ulama Imam Ahmad dan beberapa ulama terdahulu berpendapat boleh. Dengan alasan apa? Hadisnya lemah. Hadis yang melarang jual beli urbun tadi itu lemah ya. Hadisnya seperti apa? Ini di sini disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani supaya kita tahu. Nah, di sini kata Imam Asy-Syaukani, falima akhrajahu Ahmad wa Nasa'i wa Abu Daud. Itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad sendiri yang meriwayatkan ya. An-Nasa'i dalam Sunanul Kubra dan Abu Daud dari hadis Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il urbun. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli urbun. Urbun tadi apa? Pembeli memberikan uang dirham atau uang tertentu kepada penjual dengan ketentuan kalau dia jadi beli itu dianggap bagian dari harga barang. Kalau tidak jadi itu milik. Nah, Bapak, di sini kan kata Imam Asy-Syaukani disebutkan hadisnya itu dari hadis Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Ini sebenarnya perawi-perawi yang bisa dipakai. Hadisnya hasan. Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, ini periwayatan hadis yang hasan, bisa dipakai Bapak ya. Cuma yang jadi masalah, yang jadi titik pembicaraan bukan dianya, tapi sebelumnya. Ya, karena Imam Malik juga meriwayatkan hadis ini. Ya, Imam Malik dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Lalu dia berkata, Rasulullah SAW melarang jual beli urbun. Jelas Bapak ya. Karena ada riwayat yang disebutkan dari Imam Malik, dari ini. Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya.
Nah, seandainya sanad hadisnya seperti ini, bisa kita terima mungkin ya. Karena Imam Malik fiqh nggak? Imam, istilahnya jabal, dia bukit dalam masalah ilmu kan, terpercaya baik dari hafalan maupun riwayatan ya. Imam Malik, seandainya Imam Malik dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ini segini aja sanadnya, kita bisa terima hadisnya. Namun ternyata Bapak, hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra. Ternyata Imam Malik meriwayatkan hadis ini tidak dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Karena kalau disebutkan di sini kan dari hadis Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dari Rasulullah SAW. Jelas apa ya? Imam Malik dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Ini Amr bin Syu'aib ayahnya kakeknya ini terpercaya. Maksudnya hadisnya hasan, bisa diterima. Nah, ini dari Imam Malik dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Kalau periwayatnya sanadnya seperti ini, kita bisa terima. Tapi ternyata kata Imam Baihaqi, rupanya ada yang terputus antara Imam Malik dengan Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Ada yang terputus di situ. Ternyata dalam riwayat lain sebutkan Imam Malik meriwayatkannya dari Abdullah bin Amir al-Aslami. Dalam riwayat lain disebutkan dari Abdullah bin Lahiyah, Ibnu Lahiyah. Jadi ada dua perawi. Jelas apa ya? Dan ternyata dua perawi ini bermasalah. Ibnu Lahiyah itu ini perawi yang terkenal, dhaif. Kenal, masyhur. Ketika saya awal-awal belajar juga di Ma'had itu udah terkenal nih. Ibnu Lahiyah ini dhaif. Tapi yang satunya saya nggak kenal, Abdullah bin Amir al-Aslami. Kata Imam Al-Baihaqi ini juga nggak bisa dijadikan hujjah. La yuhtajju, jadi nggak bisa dipakai. Bahkan diriwayatkan dalam disebutkan dalam kitab Al-Kamil fi Du'afatir Rijal, disebutkan bahwa dia ini dhaif. Abdullah bin Amir al-Aslami ini dhaif. Dhaif artinya apa? Lemah. Jadi Imam Malik dari Abdullah bin Amir al-Aslami dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Abdullah bin Amir al-Aslami ini lemah, kan? Jadi ada dua orang perawi yang lemah. Ini aja udah cukup menjadikan hadisnya lemah. Dan lebih parahnya Bapak, sanad hadisnya sebelum Imam Malik disebutkan Habib bin Abi Habib. Ini ternyata kata para ulama orang yang suka malsukan hadis. Sempurnalah kelemahan hadis ini. Maka kesimpulannya Bapak, hadis ini tidak sahih, lemah, karena itu tidak bisa dijadikan dalil. Nah, karena tidak bisa dijadikan dalil, maka hukum asalnya jual beli urbun boleh. Dan inilah pendapat Imam Ahmad. Ya, jadi saya kembali lagi dari kemarin tawakuf, saya masih bingung. Sekarang saya yakin bahwa hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Jelas Bapak ya? Karena ada 3 perawi yang bermasalah. Seandainya ada satu aja udah cukup menjadikan hadis ini jatuh. Ternyata 3. Iya. Nah, itu kan Bapak, ini yang nyebutkan bukan Syekh Albani. Dikira mungkin Syekh Albani ini sembarangan aja. Enggak, ternyata Imam Ahmad, bahkan Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunanul Kubra menyebutkan bahwa 2 orang itu nggak diterima tuh tadi yang setelah Imam Malik, Abdullah bin Amir al-Aslami sama Abdullah bin Lahiyah ini la yuhtajju bihima, nggak bisa dipakai riwayatnya. Ini setelah Imam Malik. Nah, sebelum Imam Malik orangnya suka masukkan hadis, lengkaplah kelemahan hadis ini. Maka kesimpulannya Bapak, hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa tidak bisa dijadikan dalil. Maka kalau begitu hukum jual beli urbun, hukum asalnya boleh ya, kalau memang ada keridhaan. Jelas Bapak ya, misalkan pembeli dan penjual udah ada sepakat, ridho sama ridho nih, saya mau beli HP harganya 5 juta, saya kasih uang dulu ini 500. Kalau nanti saya jadi beli, berarti hitung nih 500.000 ke harga HP-nya. Kalau tidak jadi, buat kamu. Ini kan udah ridho sama ridho kan? Kalau memang sudah ridho sama ridho, sah. Jelas Bapak ya, ini ulama hadis karena Imam Ahmad, beberapa ulama meriwayatkan hadis bukan tujuannya menjadikan hujjah, karena mereka ingin mengumpulkan semua riwayat. Kayak Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud, nggak semua hadis dalam Sunan Abu Daud sahih. Bahkan Imam Abu Daud menyatakan ini misalnya hadis riwayat ini lemah, mungkar, sebutkan sendiri. Udah riwayatkan hadis lalu dikatakan mungkar. Ada kayak gitu, jadi Bapak ya. Kadang disebutkan hadis ini as-sahhu syai'in fil bab. Ini hadis paling sahih dalam masalah ini. Paling sahih. Pertanyaan Bapak, apakah mesti sahih?
Enggak, Bapak. Ini faedah, Bapak ya. Saya dapat faedah dari Dzulqarnain dalam masalah hadis Sunan Abu Daud, Bapak. Kalau misalkan dalam hadis Sunan Abu Daud disebutkan Imam Abu Daud berbicara masalah satu hadis. Anggap hadisnya tentang tadi Bai'ul Urbun, misalkan. Disebutkan ini hadis ini adalah hadis paling sahih dalam masalah ini. Hadis paling sahih dalam masalah ini. Pertanyaannya, apakah hadisnya sahih? Belum tentu. Maksudnya gini, dalam masalah urbun nih banyak hadis, yang satu sangat lemah, yang satu lemah, yang satu agak lemah. Yang ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang ini agak lemah. Kalau agak lemah dibandingkan lemah dan sangat lemah, ini berarti paling kuat kan? Makanya kata Imam Abu Daud, as-sahhu syai'in fil bab. Hadis ini paling sahih di antara hadis-hadis yang lain dalam masalah ini. Artinya nggak mesti hadisnya sahih. Hadisnya semuanya lemah, cuman yang satu ini agak ringan. Nah, gitu Bapak, jelas ya? Dia pakai istilah sahih kan meragukan. Nah, enggak, itulah makanya ahli hadis yang artinya gini, kita bisa mengetahui demikian setelah kita belajar hadis. Kuat mungkin enggak. Tapi kalau paling sahih itu anggapan Ya, itulah makanya kadang kita kalau mau belajar Bapak, emang kalau mau belajar ilmu hadis kita rujuk kepada istilah ahli hadis. Kalau kita mau belajar misalkan ilmu usul fiqh, nengok istilah gitu Bapak ya. Jadi kayak gini Bapak, masalah ini aja misalkan istilah fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah dengan Ahnaf, Hanafiyah ini kadang beda-beda. Misalkan kalau ulama Syafi'iyah menyatakan Syekhul Islam, itu maksudnya bukan Ibnu Taimiyah. Jadi Bapak, kita kan sering kan Syekhul Islam berkata. Kalau yang masyhur menurut kita, Syekhul Islam itu maksudnya apa? Ibnu Taimiyah kan? Nah, ini menurut ulama Hanabilah. Tapi kalau menurut menurut ulama Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'i, yang dimaksud Syekhul Islam bukan Ibnu Taimiyah, tapi Syekh Zakaria Al-Ansari. Itu Syekhul Islam. Begitu kalau disebut Al-Qadhi Jadi beda-beda. Makanya kita bagaimana cara bedakannya? Lihat ini istilahnya ungkapan. Iya, kayak Imam Nawawi ketika menyebutkan Syekhuna, Syekh itu disebutkan maksudnya guru ini. Nah, itu Bapak. Jadi inilah pentingnya arti kita sebelum mempelajari suatu buku, kita lihat mukadimahnya. Karena di mukadimah di situ dikenalkan istilah-istilah yang berlaku pada buku tersebut. Jelas Bapak ya? Kayak muttafaqun alaih, terus rawahus sittah. Ini kadang antar satu ulama lain agak beda ya. Jelas Bapak ya? Nah, itu penting itu. Jadi itu ketika para ulama, jadi kadang ulama mengumpulkan hadis ya sekedar ini dikumpulkan, belum tentu disahihkan. Adapun Imam Bukhari mengumpulkan khusus dalam Sahih Bukhari memang kitab sahih. Tapi dalam selain Sahih Bukhari, beliau nggak mensyaratkan sahih. Contohnya Adabul Mufrad, kitab beliau. Ini nggak semua hadis sahih, ada juga hadis lemahnya. Jelas Bapak ya? At-Tarikh Al-Kabir, kitab Imam Bukhari juga, ini ada juga hadis lemahnya. Jadi para ulama ketika mengumpulkan hadis, yang niatnya mengumpulkan hadis sahih cuman Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Begitu juga Imam Muslim. Selainnya enggak. Contohnya Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud, ini ada hadis lemahnya. Ibnu Majah bahkan ada hadis palsunya. Iya, Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah ada. Berarti maksudnya supaya tahu kita bahwa ini ada palsu. Iya, artinya mereka sekedar ini aja. Misalkan dalam masalah fikih kita kan membahas masalah Bai'ul Urbun misalkan ya, jual beli panjar bahasa Indonesianya. Ya. Jadi dikumpulkan aja hadis-hadis yang berbicara ini. Enggak diteliti mana yang sahih enggak. Nanti biarkan muhaditsin setelahnya baru neliti. Oh, ini sahih, ini lemah gitu. Iya. Apa ya? Iya ada, memang ada begitu. Ada lemah, ada palsu apa ya. Jadi enggak semuanya sahih, maka keliru kalau penjelasan. Kadang disebutkan, kayak Imam Abu Daud itu kadang ketika menyebutkan hadis, ada hadis munkar, sebutkan munkar, tapi lo sebutkan. Kalau dijelaskan apa? Iya. Bukan bisa. Nah itulah, iya Bapak, itulah makanya penting kita belajar terus belajar Bapak ya. Iya, Masya Allah. Masalah hadis itu penting sama masalah hadis. Makanya kalau kata Imam Az-Zuhri kalau salah, ilmu masalah hadis itu ilmunya kaum laki-laki. Bukan ilmunya kaum banci katanya. Orang yang nggak suka ini kata ilmu orang banci katanya, nggak suka masalah hadis. Karena apa? Rumitnya Bapak masalah hadis itu. Ya itulah jasanya ahli hadis ya. Jadi kadang dalam periwayatan Bapak, yang satu riwayat nggak ada huruf fa, yang satu ada huruf fa, itu dibicarakan itu. Kayak kalau kita baca Bapak Fathul Bari itu mumet puyeng maksudnya, sampai permasalahan yang satu ada wa, satu enggak.
Terus nanti bacanya U atau A, dibahas pula. Jadi di situ membahas nahwunya juga. Bayangkan. Itu Imam Ibnu Hajar. Belum lagi baca kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari. Imam Al-Aini itu lebih dahsyat lagi, lebih tebal lagi. Kalau Imam Al-Aini bahkan lebih luas dibandingkan Ibnu Hajar. Beliau disebutkan dari sisi lugohnya. Nanti ini perkataan ini dari sisi bahasa artinya apa? Sisi balagohnya, sisi nahwunya. Setelah itu baru mustalah hadis. Perawi-perawinya disebutkan. Ini si fulan namanya siapa? Setelah itu baru hukum, faidah-faidahnya. Makanya saya pernah baca pertanyaan yang diajukan kepada Syekh siapa? Kalau nggak salah siapa? Mbah Muris. Ulama yang di Mekah itu siapa ya? Siapa yang Muhammad bin Salim? Siapa ya? Lupa lagi. Siapa yang pengarang ini loh apa? Buku tentang fikih apa? Salat sunnah itu. Aduh, ada terjemahannya. Salim siapa ya? Itu orang Saudi tapi asalnya Yaman Bapak ya. Jadi beliau pernah ditanya tentang apa kitab hadis yang syarah hadis yang paling bagus. Ya kata beliau kalau yang mau paling lengkap kitab Al-Aini, Imam Aini, Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari. Itu lengkap. Ya memang saya lihat di Maktabah Syamil luar biasa itu. Nah, tapi kalau untuk yang standar Fathul Bari aja. Karya Imam Ibnu Hajar, dan itu aja kalau bagi kita udah ini kurang apa, kadang kita udah baca gini jadi maksudnya apa, diulangi lagi bacanya biar paham. Luar biasa itu Bapak ya. Jadi itu indahnya ilmu ya, ilmu hadis. Insya Allah nikmat kalau kita mendalami nikmat ya. Nah itu Bapak ya, itu masalah hadis. Jadi kesimpulannya Bai'ul Urbun menurut pendapat yang kuat, ini pendapat Imam Ahmad, pendapat kalau ulama belakangan Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Al-Albani, dan Majma' Fiqih Al-Islami, yaitu lembaga fikih Rabithah Alam Islami, Liga Muslim Dunia. Mereka semua berfatwa bahwasanya Bai'ul Urbun diperbolehkan. Karena di situ selain tidak ada dalil yang melarang, dengan alasan kedua ada maslahatnya. Betul tidak Bapak? Ada maslahatnya kan? Kayak misalnya gini. Misalkan tadi saya beli ini ya 500.000 ya, apa beli HP yang harga 5 juta. Ini saya kasih 500.000 dulu. Nanti kalau saya jadi itu dihitung 500.000. Kalau tidak buat kamu. Kayak gitu kan? Nah, ini ada maslahat bagi penjual. Karena siapa tahu orang udah banyak yang pesen, ini gimana nih orang ini kok nggak bayar-bayar kan? Kalau nggak jadi, misalkan dibalikan lagi. Aduh, rugi. Walaupun Bapak, kalau misalkan ternyata si penjual mau membalikan lagi itu juga boleh. Itu bahkan kalau kata Syekh Ali Firkus, saya baca fatwanya, bahkan dianjurkan. Ya tapi ini kan nggak bisa dipaksakan, dianjurkan bukan diwajibkan Bapak ya. Jadi kalau yang mau mengembalikan uangnya lagi udah nih, uang 500.000 ini buat kamu lagi silahkan. Tapi kalau enggak pun nggak masalah. Jelas Bapak ya. Itu kan biasanya yang seperti banyak di masyarakat kita kan. Jadi yang seperti itu pendapat yang kuat boleh. Karena apa alasannya? Tidak ada dalil yang melarang. Sedangkan hukum asal jual beli halal, ya kan? Lalu kedua, dengan disyariatkannya demikian, ada maslahat bagi penjual. Biasanya ditentukan waktunya paling baik. Iya. Bulan. Iya, nggak masalah. Panjang, mungkin rugi lah. Iya, ya nggak masalah, nggak masalah. Yang penting ada ridho sama ridho. Iya, ridho sama ridho. Lebih dari itu, dan penjual. Iya, karena bisa jadi ada yang banyak mesan kan, gimana ini nggak bayar-bayar. Repot juga. Maka nggak masalah. Yang penting syaratnya kata Imam Ahmad ada tarodi, saling ridho, rela sama rela. Kalau si pembeli tidak ridho gimana? Iya, dari awal harusnya jangan dia ngasih uang. Saya udah ngasih panjar 2 juta. Terus? Tapi pas waktunya saya tidak sanggup beli nasi. Saya tidak sanggup beli nasi, tapi saya mau minta uangku lagi. Tapi semuanya sebelumnya disepakati. Nanti kalau saya nggak jadi, uangnya buat kamu. Disepakati kan? Ada kesepakatan. Apa? Oh, tidak ada kesepakatan. Kok kayak gitu? Aneh dong. Kan bisa jadi. Misalnya, ini saya kasih panjar 2 juta dulu ya. Nanti kalau ada duit saya tambah jadi 3 juta lagi. Oke, deal. Jadi pas waktunya Nggak jadi. saya mau bayar, nggak ada duit saya. Oh ya sudah. Kalau memang nggak ada kesepakatan, berarti harus dibalikin. Harus dibalikan lagi. Uangnya dibalikan kepada pembeli. Jadi harus ada kesepakatan. Ada kesepakatan, langsung kesepakatan nih. Misalkan kamu kalau misalkan dalam 1 bulan nggak bayar, berarti saya ambil ya. Nah kalau misalkan pembelinya, iya udah, buat kamu lah. Maka udah sah bagi si penjual untuk ngambil uang itu.
Kan tadi kalau pendapat jumhur ulama tidak membolehkan. Iya, terlarang. Ya. Alasannya apa? Katanya di situ ada semacam goror ya. Goror, ketidakjelasan. Pertama, karena larangannya dalam hadis. Itu yang pertama. Alasan mereka itu pertama. Yang kedua, karena ada unsur goror. Terus bagaimana cara ulama yang berpendapat boleh? Jawabannya sebenarnya nggak ada unsur goror. Malah itu ada maslahat bagi penjual. Maka bisa dibantah. Anggap itu goror. Gorornya sedikit. Lebih banyak maslahatnya dibandingkan gorornya Bapak ya. Jelas Bapak ya. Itu masalah bai'ul urbun ya. Kesimpulannya silahkan kalau mau jual beli model gini diperbolehkan. Tapi kalau misalkan ternyata nggak jadi lalu mau dibalikkan uang pembeli, itu pun diperbolehkan ya. Bahkan kalau kata Syekh Firkus dianjurkan, kata beliau. Disukai ya. Tapi kita bisa ngukur diri kita ya. Kalau kita butuh masa dibalikkan ya terserahlah. Kembali ke diri kita masing-masing. Nah itu Bapak ya, itu jual beli bai'ul urbun ya. Jual beli urbun. Lalu berikutnya yang disebutkan oleh Imam Syaukani, wal asir ila man yattakhidhuhu khamran. Lalu yang terlarang juga menjual perasan anggur kepada orang yang akan menjadikannya minuman keras. Ya, yang seperti ini terlarang. Kenapa terlarang? Karena Allah sudah melaknat orang yang melakukan demikian. Sebagaimana yang sudah kita dengar hadisnya pada pertemuan sebelumnya, la'anallahu bai'al khamr wa syaribaha wa mushtariyaha wa 'asiraha. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah. Allah melaknat penjual minuman keras, peminumnya, pembelinya, dan orang yang memerasnya. Itu menunjukkan tidak boleh kita menjual perasan anggur pada orang yang menjadikan itu sebagai minuman keras. Kenapa? Ada hadis lain yang lebih dari Iya, ada 9. kan? Iya, betul. Pembawanya La'anallahu khamr wa syaribaha wa bai'aha wa wasaqiyaha. Terus apa? Ada 9 kalau nggak salah 10. Iya. Iya, 10 apa 9 itu. Itu hadisnya sahih. Itu terlarang Bapak ya. Maka nggak boleh seorang membantu, karena itu termasuk membantu orang untuk berbuat dosa ya. Nah, itu selesai. Lalu berikutnya yang terlarang juga kata Imam Asy-Syaukani, al-kali bil kali. Ya. Iya, terakhir masih ini kan, jual beli sesuatu yang tidak ada dan ditukar dengan yang tidak ada. Artinya jual beli hutang dengan hutang. Saya beli ini ya, HP ya. Berapa harganya? 5 juta. Yaudah, saya beli. Mana uangnya? Nanti. Terus HP-nya mana? Nanti juga. Ini jual beli sesuatu yang tidak ada dengan tidak ada, ditukar yang ada, tidak ada dengan tidak ada. Iya, itu bisa jadi. Kan kata Pak Jafar kan masalah, kalau nggak salah saham atau gitu, saya lupa gitu. Yang saya dengar alam ya, katanya begitu. MLM juga. Marketing Telegram. Nggak tahu gimana saya nggak tahu tuh. Ada yang pernah nyoba MLM? Sistem jaringan Ustaz. Tapi kayak gitu juga memang. Tapi kan menjual peluang juga. Peluang lalu bonus, dijanjikan bonus. Bonus ini tentu tidak pasti juga. Iya. Betul. Tapi itu kalau itu sih sebenarnya kayak hilah kali ya, siasat. Itu bukan jual beli sebenarnya pada hakikatnya. Iya, istilahnya apa ya? Kayak model ya itulah. Artinya gini, ini sebenarnya sistemnya itu kayak apa ya? Kayak orang iuran tapi dengan kedok jual beli. Apa ya? Maka itu terlarang. Ada unsur horor di situ. Penipuan. Nah, itu yang repotnya. MLM syar'i. Nah, nanti lain kali juga bir syar'i. Bir syar'i. Biar banyak yang minum kayak gitu. Nah, itu Bapak ya. Jelas Bapak ya, itu jadi terlarang ya, jual beli sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tidak ada ya. Itu artinya jual beli ini kata apa? Adain bidain kata para ulama, disebutkan jual beli hutang dengan hutang, karena semuanya kan tidak ada uangnya kan, barangnya tidak ada tapi dibeli, mana ini ya, sebenarnya terlarang karena ada unsur apa, horor, dan nanti ada unsur apa, penipuan situ, bisa membuka peluang untuk menipu. Jelas Bapak ya, walaupun bisa jadi awalnya orang jujur ya, nanti saya beli HP kamu 5 juta, mana uangnya? Nanti. Terus HP-nya mana? Nanti juga. Bisa jadi dua orang jujur, tapi ini membuka peluang orang untuk nipu kan? Nah, itu nggak boleh. Dalam Islam segala pintu yang membuka atau mengarahkan pada
perbuatan haram harus ditutup, Bapak ya. Masih gambarnya kan? Ini gambarnya seperti ini. Barang ada. Gambar HP-nya gitu. Barangnya ada nggak? Barangnya di rumah. Kasih gambarnya aja. Itu sama juga. Itu pasti. Jelasan udah ditanya gitu. Uangnya udah ada, tapi uangnya ada. Uangnya juga di rumah. Ya itu, itu ya. Jual beli hutang dengan hutang namanya. Kalau saya Wah, ini kan kemarin. Hah? Iya sama, tadi kan bisa jadi dua orang ini nggak dusta, memang jujur, tapi tetap ini membuka peluang untuk itu ya. Segala sesuatu yang membuka peluang untuk yang haram harus ditutup, ya Bapak ya. Sekarang kan kalau awalin tanah gimana? Kan tanah hanya di bawah. orang ini Bang. Ya kan orangnya dibawa lah, tunjukkan nih tanah saya, atau minimal sertifikatnya, kan bisa kelihatan kan? Atau minimal uangnya udah ada. Uangnya di rumah. Masa uang 200 juta di kantong. Iya itu kadang. Nanti akan kita bahas Bapak ya, masalah itu ya. Ya udah kita lanjut lah. Nanti ini pembahasan berikutnya. Jual beli terlarang berikutnya disebutkan oleh Imam Syaukani. Nah ini, wa mashtarahu qabla qabdih. Nah, begitu pula jual beli yang terlarang, yaitu apa yang dibeli sebelum dipegang, digenggam. Apa yang dibeli sebelum dimiliki, istilahnya gitu. Ya. Apa dalilnya? Di sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalilnya. Nah ini. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa amma bai'u mashtarahu qabla qabdih, adapun menjual apa yang dibeli sebelum dikuasai, istilahnya gitu. Ini yang terlarang Bapak ya, menjual sesuatu yang dibeli sebelum dipegang, sebelum dikuasai ya. Ini berdasarkan valid hadis Jabir anda Muslim, berdasarkan hadis Jabir dalam Sahih Muslim wa ghairi dan juga selainnya. Jabir berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ta'ta ta'aman fala tabi'hu hatta tastawfiyah. Kalau engkau membeli makanan, maka jangan jual makanan tersebut sampai engkau menerimanya. Sampai engkau menerimanya. Nah, jelas Bapak ya? Nah, dalam riwayat lain, dalam riwayat Muslim juga dan selainnya, disebutkan dari Jabir juga, naha Rasulullah SAW an tuba'as sila'u hatta tustaufa. Rasulullah SAW melarang menjual barang dagangan sampai barang dagangannya tersebut dimiliki atau dipegang atau dikuasai. Nah, ini jelas Bapak ya. Nah, dalam hadis tadi kan yang disebutkan Jabir, kalau engkau beli makanan, saya pesan ini, misalkan apa, beli duren, duren. Saya udah pesan, belum nyampe sini dijual, kamu nggak duren? Saya beli, saya jual nih, harga segini. Durennya belum nyampe ke kita, udah dijual. Nah, ini terlarang. Ya Bapak ya, mau duren kah, mau beras kah, pokoknya. Nah, ini yang jadi masalah Bapak. Pertanyaannya, apakah berlaku pada makanan saja atau selain makanan? Kalau Ibnu Abbas menyatakan, saya menganggap ini berlaku untuk semuanya. Dan inilah pendapat yang kuat, yang lebih berhati-hati Bapak ya. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Siddiq Hasan Khan. Jadi kata beliau yang lebih wal aqyas, yang lebih sesuai dengan kias, yaitu terlarang juga. Artinya berlaku bukan cuma makanan. Kalau kita mau beli sesuatu, misalkan apa, mesin cuci ke apa, jangan kita menjualnya sampai barangnya ada di hadapan kita. Sudah kita miliki baru jual. Saat ini dia beli barang, diambilnya dulu. Nanti saya bayar ya. Juga semua orang itu sama nak? Gimana? Dia beli barang. Beli barang. Diambil di toko. Ya kan? Nanti saya bayar. Saya tuh. Itu lah kan. Dijual sama yang lain, baru dibayar. Maksudnya dia beli kredit ke toko itu. Nah, dikasih nanti saya bayar. Itu entar barangnya, Ustaz. Berarti belum dia miliki dong. Iya kan itu. Wah, itu nggak boleh. Kalau ngutang nggak masalah, artinya dia jual belinya nggak tunai kan? Belinya nggak tunai. Misalnya saya bayarnya nanti, nah, udah jadi milik dia kan? Nah, setelah itu dijual nggak masalah. Gini aja. Ambil dulu ya. Baru dijual sama yang lain. Ambil dulu ya, ini harus dijelaskan dulu. Maksudnya posisinya apa? Dia itu artinya beli dengan hutang atau gimana itu? Kalau hutang itu jelas ya. Saya hutang dulu. Ah, ini bahaya nih, bisa ada unsur goror Saya khawatirnya. hutang dulu. Iya, ya. Ambil lu hutang lu. Iya itu makanya Bapak itu harus diperjelas. Kalau orang kayak gitu harus perjelas. Jadi kamu mau utang dulu maksudnya, bayarnya nanti.
Kalau misalnya gitu nggak masalah. Dia ketika ngambil barang, bayarnya nanti udah jadi milik dia ini, Bapak ya. Nanti kalau dia mau jual silahkan. Kasus itu mungkin saya ambil dulu ya. Iya. Tidak. Itu khawatir. Menerima dikembalikan lagi. Ya kayak gitu, Sat. Itu hati-hati tuh. Ada unsur hilah, siasat itu kayak gitu. Siasat untuk menghindar dari yang diharamkan tapi jatuh pada yang haram. Ibaratnya gini, dia jualan tuh nggak mau rugi. Itu hati-hati Iya, itu. mau jualin, kan? Itu. Nah, jadi Biasanya kayak gini Ustaz. Kita ke toko A. Kita cari ini di toko A. Jadi toko A bilang, "Dah, saya jemput di gudang dulu ya." Dia jemput di gudang itu bukan gudangnya dia, Ya. tapi cari di Itu menjual sesuatu yang belum dia miliki, nggak boleh. Memang si A ini udah biasa seperti toko B ibaratnya. Nggak bisa. Dia ambil barang B udah biasa ibaratnya. Itu yang terlarang. B. Kecuali kalau si penjual itu istilahnya agen. Kebetulan nggak ada di dia, tapi ada di istilahnya apa? Yang paling tinggi itu apa? Distributor. Itu nggak masalah. Tapi kalau dia bukan agen, nanti dulu ya, dicari dulu. Ini nggak boleh itu. Jadi kalau tidak deal saya, kemahalan di barangnya nggak jadi. balik Kita ulangin lagi ke dia. baru gini, Sat. Barangnya beli. Tadi kasih ya. Nggak rugi Aduh, deh, Sat. Biasanya. ayah juga ini. Empat dia bisnis ya. lagi. Itulah pentingnya belajar fikih jual beli, Bapak. Iya, dia jualin. Empat bisnis kan. Itulah. Kalau istilahnya nyari di gudang. Itu tuh, Di itu. gudang. Itulah pentingnya fikih jual beli, Bapak ya. Seandainya Umar bin Khattab hidup sekarang, Pasti. pasar sepi kayaknya nanti. Karena kata Umar bin Khattab nggak boleh masuk pasar kecuali orang yang faqih. Ngerti? Fikih, terutama fikih jual beli. Wa illa kalau tidak dia akan makan riba. Nah itu. Jadi memang penting itu ya, fikih. Iya, itulah. Kalau kita nggak belajar, biasanya pasti terjatuh seperti itu. Nah itu Bapak ya, jadi nggak boleh kita menjual sesuatu sebelum kita memilikinya, memegangnya, masuk gudang kita istilahnya. Artinya Bapak, dalam hadis kan sampai engkau menggenggamnya, nggak mesti digenggam, maksudnya artinya udah masuk ke gudang kita, rumah kita, penguasaan kita. Jadi nggak mesti harus dipegang dulu, kalau nggak dipegang berarti belum bisa dijual, nggak gitu juga maksudnya. Nah itulah. Nah itu Bapak ya, itu termasuk jual beli yang terlarang. Lalu berikutnya yang disebutkan Yang salah tadi juga kan banyak kejadian tuh. Bagaimana jika si toko B sudah memberi izin ke toko A? Misal, saya udah kasih izin, nanti kalau datanya barang ini ibu di kedai dia punya kedai, dia kedai juga, nanti kalau orang nanya ini, ibu kedai ya, kalau nggak ada sama kamu, jualin barang saya. Oh, jadi taukil namanya kalau kayak gitu. Taukil boleh. Mewakilkan nggak masalah. Kalau kasus yang di masyarakat kita nggak kayak gitu kan. Dia nggak punya barang, cari dulu. Ada tuh. Biasanya gitu. Ya itu yang masalah. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Iya kan? Jadi, kecuali kalau dia sebagai agen, nah itu nggak masalah. Dia pesan kosong. Dia nanya ke distributornya, ini ada nggak? Cari nggak masalah. Tapi kalau dia bukan itu jangan. Nah itu bapak-bapak kadang mungkin jual beli ini bapak mungkin habis. Jual beli seperti ini bapak ya. Memang yang seperti ini bisa jadi berat oleh sebagian orang ya. Tapi kalau kita mau cari yang bebas syubhat halal, insya Allah lebih berkah jual beli kita. Kadang kita mikir kalau nggak kayak gitu saya nggak dapat untung. Lah memang yang menentukan untung siapa? Manusia, Allah. Makanya wajar kalau Imam Bukhari menyebutkan hadis yang innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahum umurun mushtabihat. Dan antara yang halal dan haram ini ada yang samar-samar. Imam Bukhari masukkan hadis ini ke dalam Kitabul Buyu', kitab jual beli. Pertanyaannya kenapa? Kenapa? Jadi sama-sama. Nah iya, karena jual beli itu banyak yang samar-samar, banyak yang syubhat, dan banyak orang yang melakukannya. Makanya Imam Bukhari kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kenapa menyebutkan hadis ini ke dalam Kitabul Bai', kitab tentang jual beli, untuk mengingatkan orang-orang bahwa dalam masalah jual beli biasanya banyak perkara yang syubhat. Nah sikap kita sama yang samar-samar, apa kata Nabi? Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dini wa irdi. Siapa yang menjauhi syubhat yang samar-samar, itu akan menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Tapi siapa yang nekat melaksanakan yang syubhat yang samar-samar, sangat besar kemungkinan dia jatuh ke yang haram.
Jelas Bapak ya? Nah, inilah apa hikmahnya kenapa Imam Bukhari menyebutkan hadis tadi ke dalam bab tentang kitab jual beli ya. Habis ya? Ya mungkin cukup Bapak ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut hadis pembahasan tentang kitabul bai' ini. Ya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.